Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo Sobat Wisma Indah, kembali lagi di podcast kita di Oase Visin Team. Obrolan asik dan sehat bersama Wisma Indah Team. Dengan saya Rizka dan dua narasumber hebat kita, yaitu yang pertama adalah Bapak Taufikur Rahman. Bapak Taufikur Rahman ini adalah perawat koordinator di Puskesmas Wisma Indah sekaligus sebagai fasilitator caregiver lansia. Halo Bapak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat dan semua juga sehat ya. Ya sehat. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu adalah Ibu Enda. Beliau merupakan ahli gizi atau nutrisionis Puskesmas Wisma Indah. Ya, di hari ini ternyata dicanangkan sebagai Hari Lansia Bapak. Ternyata 29 Mei 2023 dicanangkan sebagai Hari Lansia yang bertemakan, jadi ditemakan Pak ini. Temanya adalah sebagai Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Judulnya seperti itu ya Pak Bu ya. Untuk topik kita kali ini kita akan membahas tema tentang lansia terawat Indonesia Bermartabat. Untuk dari Pak Taufik sendiri Pak, untuk menjadi lansia terawat dan Indonesia yang bermartabat itu harus seperti apa Pak? Iya, jadi memang kita harus mengapresiasi kepada sosok yang namanya lansia ya. Lansia itu lanjut usia. Jangan dibalik ya menurut saya. Kalau dibalik jadi sialan nanti. Ya. Lanjut usia. Jadi kita tahu bahwa indeks pembangunan manusia di sebuah negara itu ditentukan oleh seberapa tinggi usia harapan hidup di negara tersebut ya, atau biasa kita sebut dengan UHH ya, usia harapan hidup. Kalau di negara-negara maju itu usia harapan hidup sudah mencapai angka di atas 80 tahun. Artinya rata-rata orang di sana itu meninggalnya setelah usia 80 tahun. Akan tetapi bagaimana dengan kita Indonesia? Ya, Indonesia ini menurut riset kesehatan dasar itu usia harapan hidup kita itu masih berada di level 70-an, 71, lebih rendah. Itu menunjukkan bahwa memang indeks pembangunan masyarakat secara kuantitas kita masih kalah dengan negara-negara maju. Nah, tentu nanti banyak hal yang menyebabkan kenapa kok kita kalah, apa yang kurang atau apa yang belum kita lakukan, nanti tentu akan kita lihat dari sana. Nah, tema Hari Lansia tahun ini saya rasa memang ya keren ya, tidak ada dari sebutannya saja. Tetapi memang di sini terkandung atau tersirat makna bahwa Indonesia itu bisa bermartabat kan gitu. Indonesia itu bisa bermartabat kalau lansianya terawat. Percuma orang-orang yang sukses tapi orang tuanya lansianya tidak terawat ya. Mereka hidup dengan kesibukan sendiri, sementara orang-orang yang pernah membesarkan dirinya, orang-orang yang pernah merawat dirinya tidak terawat, menjadi lansia yang tidak berdaya, lansia yang tidak bisa apa-apa. Itu tentunya sangat mengenaskan sekali. Oleh karena itu tema ini mari kita dukung, kita bawa sebagai sebuah upaya yang baik untuk semakin membuat lansia kita itu betul-betul lansia yang berkualitas ya. Terawat di sini artinya kan memang berkualitas ya. Tidak hanya banyak dari sisi usia, tetapi lebih dari itu juga harus memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi percuma kalau usianya panjang tapi tidak bisa melakukan apa-apa, kan malah justru kasihan. Maka kata usul itu, siapa orang yang baik itu? Orang baik itu adalah yang mantora umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang usianya panjang, amalnya baik. Maka orang bagaimana bisa beramal dengan baik kalau tidak sehat? Nah, sehat ini syarat mutlak supaya kita tetap bisa berbuat beraktivitas yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu harus kita dukung. Dan siapa yang mendukungnya? Tentu kita yang masih muda yang pernah dibesarkan oleh mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sebagai anak harus mendampingi, gitu, mendampingi supaya lansia-lansia kita ini terawat. Betul. Terawat. Untuk ngomong-ngomong tentang terawat ini Bu, dari segi gizi, dari gizi para lansia ini bagaimana Bu? Tadi disampaikan Pak Taufik ya bahwa lansia yang bermanfaat kan harus berkualitas ya. Mereka harus sehat. Untuk menjadi sehat dalam kesehariannya kita harus berpegang pada prinsip gizi seimbang. Secara umum ya, setiap siklus kita laksanakan. Pada saat lansia ini prinsip gizi seimbang ada 4 ya. Jadi ada 4.
Yang pertama, kita dalam keluarga menyediakan variasi makanan. Variasi makanan ya ini yang beraneka ragam. Untuk lansia mengurangi makanan yang manis-manis, kemudian teman-teman seperti itu. Kemudian tekstur dalam menyajikan menu untuk lansia juga harus diperhatikan karena sudah ada gangguan mungkin di gangguan gigi, kemudian pencernaan, lambung dan sebagainya, jadi harus diperhatikan. Metabolisme sudah berbeda ya, sudah berbeda. Pakainya kan sudah lama. Iya. Jadi itu diperhatikan. Kemudian karena lansia itu termasuk rentan, juga harus meningkatkan ini ya ketahanan fisiknya, kesehatannya. Jadi harus mengkonsumsi sayuran dan buah yang cukup karena di situ ada beberapa vitamin, mineral, serat dan lain sebagainya yang harus dikonsumsi rutin agar lansianya tetap sehat. Misalkan BAB-nya lancar, kemudian yang sakit tidak tambah sakit. Nah, kebutuhan vitaminnya cukup dari vitamin dan vitamin mineral yang ada di buah dan sayur. Kemudian juga harus ini ya terkait penyakit degeneratif, ini mengurangi garam, mengurangi gula, ini yang mungkin kena diabetes seperti itu. Kenapa harus mengurangi garam? Apakah karena mereka sudah kenyang makan garam? Istilah saja ya. Jadi itu kalau kaitannya gizi yang ini yang berpotensi kena hipertensi seperti itu. Kemudian juga ini ya dianjurkan untuk minum atau mencukupi cairan yang cukup ya. Jadi 1 sampai 1,5 liter seperti itu. Jadi itu prinsip yang pertama. Iya. Prinsip yang kedua adalah pola hidup bersih. Pola hidup bersih tetap kita terapkan pada lansia karena kita tahu lansia juga rentan terhadap ini ya mungkin untuk mencegah tetap sehat, imunitasnya juga harus tetap dijaga, membiasakan ini mencuci tangan dengan air bersih, jadi menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Jadi itu tetap harus diperhatikan, menjadi perhatian serius. Yang ketiga adalah seperti kita yang namanya aktivitas fisik, olahraga ya. Olahraga termasuk di dalam aktivitas fisik ya. Jadi banyak pilihan sesuai dengan usia. Jadi bisa yoga untuk lansia, senam jantung sehat, kemudian yang murah adalah mungkin jalan kaki. Sekarang kita banyak di desa maupun kota banyak sekali melakukan kegiatan aktivitas fisik. Mungkin juga berkebun ya salah satunya. Itu juga termasuk aktivitas fisik yang dianjurkan. Kemudian dianjurkannya minimal 3 kali dalam seminggu. Porsinya 1 minggu 3 kali itu ya. Iya, minimal untuk aktivitas fisik. Kemudian yang selanjutnya prinsip yang keempat adalah menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal ini juga perlu karena lansia apa istilahnya aktivitasnya tidak semuanya kan melakukan aktivitas ya, ada yang mungkin kurang aktivitas, tapi mungkin konsumsi makanannya dalam sehari-hari itu tidak berkurang atau cukup sehingga antara pemasukan dan pengeluaran energinya tidak seimbang sehingga terjadi kegemukan, bisa berpotensi menjadi kegemukan atau juga mungkin terjadi kurus ya karena penyakit dan sebagainya sehingga terjadi infeksi dan lain sebagainya, atau mungkin juga karena melakukan diet yang terlalu takut makan ini makan itu. Jadi kita perlu menyampaikan edukasi baik yang kegemukan maupun yang kurus, kita edukasi agar tetap mereka menjaga berat badannya paling tidak normal. Nah itu bisa kita lakukan secara berkala atau enggak setiap bulan ya, itu kita pantau berat badan. Pemantauan berat badan ya Bu ya. Iya, dengan tetap kita pakai IMT ya, indeks massa tubuh. Jadi berat badan menurut tinggi badan dan meter badan sebagai patokannya untuk melihat apakah lansia itu ini ya masih kurus, normal, kelebihan berat badan, kemudian obesitas. Wah, sangat panjang sekali penjelasan dari Bu Endang dan Pak Taufik. Mungkin nanti kita akan lanjut setelah break yang satu ini.
obrolan asik dan sehat bersama Wisma Indah Tim. Baik, sobat sehat, kali ini kita akhiri perjumpaan kita karena waktu yang keterbatasan waktu kita. Kita close acara ini dengan closing statement, Pak. Oke, dari Pak Taufik dulu mungkin closing statementnya seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi bahwa supaya moto atau tema ini tidak hanya menjadi sekedar jargon atau tema, tentu kita harus melakukan upaya untuk memberikan dukungan terhadap tema yang diusung pada ya. Nah, apa hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mendukung tema ini? Yang pertama tentu kita sebagai caregiver itu memberi layanan. Caregiver itu bisa siapa saja. Kalau yang profesional ya misalnya bisa dokter, bisa perawat, mungkin perawat lansia dan seterusnya. Akan tetapi ada caregiver yang paling dekat dengan mereka, yaitu siapa? Ya anaknya, anggota keluarga yang ada di situ itu harus betul-betul peduli terhadap lansia yang ada di situ. Dengan cara apa? Dengan cara tadi memperhatikan apa yang disampaikan Bu Indah tadi, bagaimana mengelola makannya, bagaimana mengelola aktivitas fisiknya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengelola rohaninya. Kadang-kadang kita lupa bahwa orang tua itu juga memerlukan kebutuhan atau sentuhan rohani yang itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang juga penting di dalamnya adalah bagaimana menjaga agar lansia itu dalam melakukan rutinitas atau aktivitas kesehariannya itu terjamin keamanannya. Nah, hal yang penting diperhatikan oleh seorang caregiver itu adalah memperhatikan lingkungan yang ada di rumahnya. Misal daerah-daerah di mana sering dilalui oleh orang tua kita, itu harus dipastikan satu tidak licin, karena keseimbangan mereka sudah sangat bisa mungkin terjadi gangguan di sana. Kemudian kalau licin, apa yang terjadi? Maka resiko jatuh bisa. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana membuat area yang dilalui oleh orang-orang tua kita itu memiliki pegangan. Nah, ini kita bisa lihat. Ini juga termasuk salah satu bukti bahwa Puskesmas Wisma Indah itu adalah puskesmas yang santun lansia. Satu, ada tempat duduk prioritas. Yang tempat duduk itu fungsinya adalah digunakan untuk orang-orang tua yang kebetulan mungkin datang agak terlambat, agak siang, tidak mendapatkan tempat duduk. Maka tempat duduk prioritas itu difungsikan salah satunya untuk lansia, selain difabel tentunya. Kemudian daerah-daerah di mana berisiko, misalnya tanjakan, kamar mandi, itu juga disediakan pegangan. Nah, itu juga merupakan bukti bahwa memang kita itu santun lansia. Intinya adalah bahwa sebagai negara yang masuk di dalam kategori aging society, ya, negara dengan penduduk lansia yang jumlahnya lebih dari 1/10 tadi, itu memang membutuhkan dukungan semua pihak. Ya, dengan semua pihak dalam arti ya penentu kebijakan, yang kita yang ada di sekitarnya itu harus mendukung ini sebagai salah satu upaya agar lansia kita itu adalah lansia yang terawat agar Indonesia bermartabat. Closing statement dari Bu Indah seperti apa, Bu? Agar lansia tetap sehat, kita terapkan keseimbangan, ya. Dengan melihat isi piringku, mungkin bisa dikonsumsi porsi kecil tapi sering, tidak harus 3 kali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu sosialisasi. Artinya lansia itu tidak hanya di rumah, harus keluar rumah, bertemu dengan teman-temannya. Jadi untuk meningkatkan imun. Kemudian di dalam sosialisasi itu bersosial itu bisa dengan permainan, yang misalkan bermain puzzle atau mungkin mengasah otak yang lain atau mungkin nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan agar lansia kita tetap sehat. Jadi harus bersosial, ketemu teman-temannya biar dia happy dan nanti makannya tetap makan yang seimbang. Jadi dua-duanya dapat ya, bersosial, jadi kan bermartabat ya, di sosialnya dapat, kemudian fisiknya dapat. Baik, sangat menarik sekali perbincangan kita pada kali ini, Sobat Visi Tim. Sampai jumpa lagi di tayangan yang selalu menarik disimak di Oase Wisin Tim. Jangan lupa like,
dan follow Instagram kita Puskesmas Wisma Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.